Bismillahirrahmanirrahim. Hai kunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyya fa innaha min dinikum amma ba'du. Al ummahat a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali diizinkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Yang senantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjadikan kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan baik secara langsung maupun secara jarak jauh seperti ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi satu pemberat amalan kebaikan kita semua di yaumil qiyamah kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat istiqomah, agar kita senantiasa dimudahkan di dalam beramal soleh. Allah mudahkan kita pula di dalam menuntut ilmu syar'i. Allah senantiasa berikan pada kita semangat dan istiqomah di dalam menuntut ilmu agama. Dan semoga Allah mudahkan kita pula di dalam menggapai ilmu yang kita pelajari, ilmu agama yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan senantiasa kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maksur dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan doa ini kita harapkan Allah menjadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan dengan doa ini kita harapkan Allah mudahkan kita di dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita berharap pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita nikmat sehat wal afiyah dan nikmat penjagaan dari segala macam keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan segera mengangkat pandemi COVID-19 dari negeri kita ini, dan insya Allah mudah-mudahan negeri kita kembali menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang sejahtera, menjadi negeri yang berkah insyaallah ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita pun kembali masih diizinkan oleh Allah untuk bisa belajar seperti sebagaimana kita belajar sebelum terjadinya pandemi ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al ummahat azan ya Allah wa iyyakunna jami'an, ahlan wa sahlan bikunna jami'an fi hadhil muhadarah.
wa la'alakunna fi hadzal yaum bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat azani Allah wa yakunna jami'an bi idznillah taala. Al-yaum fi muhadarah al-yaum insyaallah sanadkhul darsan jadidan min kitab durusul lughah al-arabiyyah li ghairi an-natiqina biha ala wa huwa ad-dars as-sani wal 20. Insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan memasuki pelajaran baru dari kitab durusul lughah al-arabiyyah pada jilid yang pertama, tepatnya insyaallah di sore hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-22 dari kitab durusul lughah pada jilid yang pertama tentunya. Walidzalika arju minkunna an taftahna kutubakunna jami'an ad-darsa ad-darsa as-sani wal 20. Tafadhol, silakan dibuka, umat semua dipersilakan kitabnya dibuka di pelajaran yang ke-22. Wa bi'idznillah taala fid darsi as-sani wal 20 sanadrusu qaidah isim mamnu' minas sarf. Insyaallah dalam pelajaran ke-22 ini kita akan belajar tentang kaidah isim mamnu minas sarf atau juga yang dikenal dengan isim ghairu munsharif atau isim la yansharif. Sebelum kita membaca percakapan ataupun nas satu kalimat berita atau satu kalimat cerita yang akan penulis sampaikan pada kita di pelajaran ke-22 ini dan juga latihan-latihan yang berkaitan dengan kaidah isim mamnu minas sarf, saya akan lebih dahulu menyampaikan kepada ummahat muqaddimah pendahuluan yang berkaitan dengan kaidah mamnu minas sarf, isim mamnu minas sarf yang akan kita dapatkan di pelajaran yang ke-22 ini melalui tulisan ringkasan kaidah yang saya sampaikan kepada ummahat di grup WA. Langsung saja, umat mungkin yang sudah memprint bisa mempersiapkan kita tulisan kaidahnya. Kalau yang belum tidak mengapa, bisa lihat langsung di layar kacanya ya di sini. Saya akan awali dengan membahas muqaddimah pendahuluan yang berkaitan dengan kaidah isim mamnu'un minas sarf. Langsung saja saya akan bacakan biar lebih singkat pembahasannya. Umat bisa lihat di sini. Dalam pelajaran ini kita akan membahas kaidah bahasa Arab yang bernama isim mamnu'un minas sarf, dan langsung di sana sudah saya tulis dalam tulisan bahasa Arab dan bahasa Indonesianya ya. Ismun mamnu'un minas sarf. Apa itu isim mamnu' minas sarf? Kita ingin tahu isim mamnu' minas sarf itu pengertiannya apa? Bisa umat lihat di sini kalau dipisah-pisah ya. Yang dimaksud dengan isim itu adalah setiap kata benda yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda, tempat, waktu, sifat, atau mana. Yang jelas dia bukan kata kerja dan bukan huruf. Contohnya adalah seperti nama orang, Muhammadun, Hamidun. Hewan contohnya seperti kitun, jamalun. Tumbuhan contohnya seperti tufahun, buah ya, apel, atau syajarotun, yaitu pohon, dan sebagainya. Benda banyak sekali seperti maktabun, kursiyun. Tempat yang seperti misalnya bil Madinatil Munawwarah, Al Madinah Munawwarah, Makkah, Makkah, Jeddah, Juddah, Pakistan, dan sebagainya. Waktu seperti al-yauma, al-ana, dan seterusnya ya. Sifat banyak sekali seperti kabirun, kemudian sogirun, dan sebagainya ya. Makna itu masdar yang kita belum dapatkan. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Seperti kata az-zahabu artinya pergi. Bukan zahab emas, bukan. Az-zahabu hanya dipanjangkan artinya pergi. Sama seperti kata kerja maknanya. Tapi dia jadi isim karena berbentuk masdar. Yang ini insya Allah nanti ada pembahasannya. Artinya apabila umat dapatkan ada isim, jadi yang maksud dengan isim itu adalah tadi ya setiap kata yang menunjukkan pada manusia, hewan dengan contoh-contohnya saya sebutkan. Nah di antara isim itu ada yang mamnu'un, namanya isim mamnu. Mamnu itu artinya dilarang. Min itu dari, mina. Sarf, yang dimaksud dengan sarf di sini bukan perubahan kata ya, tapi yang dimaksud dengan sarf dalam kalimat ini adalah tanwin. Jadi ungkapan kata tanwin itu dalam bahasa Arab bisa diungkapkan dengan kata sarf. Nah, sarf di sini maksudnya tanwin. Jadi kalau diartikan isim mamnu'un minas sarf adalah isim yang tadi ya, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan seterusnya, mamnu'un yang dilarang minas sarf dari tanwin. Jadi kalau umat ingin pecahkan ya, arti mamnu' minas sarf artinya dilarang dari tanwin, berarti isim ini tidak menerima tanwin.
Jadi dimaksud dengan isim mamnu minas sorof apa? Isim yang tidak boleh menerima tanwin, atau boleh kita bilang isim yang dilarang dari tanwin. Nah, umahat jemaat Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya setiap isim itu baik yang mufrad atau yang jamak, apabila tidak bersambung dengan alif lam atau tidak sebagai mudhof, maka akhir harokat isim tersebut bertanwin. Itu hukum asalnya umahat. Jadi setiap isim apapun, hukum asalnya kalau tidak ada alif lam dan tidak sebagai mudhof, maka isimnya bertanwin. Sebagaimana contoh di sini saya berikan, qalamun, kitabun, asalnya bertanwin. Misal saya tulis di sini ya, qalam, qalamun, kitabun, ini yang berda ya, kitabun, atau nama orang misalnya Ammarun dan seterusnya. Nah, secara asal atau tumbuhan nih saya tulis misal hewan jamalun, unta dan seterusnya. Nah, secara asal setiap isim itu kalau nggak ada alif lamnya, ini kaidahnya asalnya adalah hukum asalnya bertanwin. Hilang tanwinnya disebabkan kalau seandainya ada alif lam. Contoh, kolam saya masukkan alif lam jadi al-qalamu. Kan begitu ya umahat hukum asalnya. Kitabun saya masukkan alif lam menjadi al-kitabu. Ammarun nama orang nggak bisa pakai alif lam. Jamalun misalnya saya berikan alif lam menjadi al-jamalu begitu. Hilang tanwinnya karena sebab alif lam. Atau bisa hilang tanwinnya apabila diantaranya adalah kalau kedudukannya sebagai mudhof. Contoh qalamun diidhofahkan pada guru menjadi qalamul mudarrisi. Lihat qalamnya hilang tanwinnya. Sebabnya karena diidhofahkan. Kitabun asalnya bertanwin, nggak ada alif lam tapi hilang tanwinnya, bisa. Apa sebabnya? Kalau seandainya sebagai mudhof, saya bilang kitabul mudarrisi, bukunya guru dan terusnya. Atau tambahan satu lagi yang bisa Muhammad tulis, kalau misalnya nama orang dimasuki oleh ya harfun nida, maka tanwinnya hilang ya, seperti Muhammadun atau Ammarun yang di atas sana, saya masukkan ya menjadi ya Ammaru begitu. Nah, artinya hukum asalnya setiap isim kalau tidak ada alif lam, tidak sebagai mudhof, atau kalau ada ya begitu ya untuk memanggil, maka isim itu asalnya semuanya bertanwin. Itu hukum asalnya. Semuanya bertanwin. Namun ada beberapa isim yang ternyata menyelisihi asal begitu. Hukum asalnya bertanwin, tapi ada beberapa isim yang ternyata menyelisihi asalnya. Maksudnya ketika tidak ada alif lam, ketika dia bukan sebagai mudhof, ketika dia bukan sebagai kata yang dimasuki oleh harfun nida, malah justru asal katanya tidak bertanwin. Berarti kan menyelisihi asal ya. Contoh, kita mungkin dulu pernah dapat tuh disinggung sama penulis beberapa contohnya. Nama perempuan misalnya, Fatimah. Ini kan isim ya, karena nama orang. Kita bacanya Fatimatu bukan Fatimatun. Padahal Fatimah nggak ada alif lamnya. Padahal Fatimah ini bukan sebagai mudhof. Padahal Fatimah nggak didahului oleh harfun nida. Tapi kenapa kok kita bacanya Fatimatu bukan Fatimatun? Berarti kan menyelisih asal. Nah, setiap isim yang menyelisih asal, yang harusnya bertanwin malah nggak bertanwin, berarti isim ini masuk pada kelompok mamnuun minas sharaf. Contoh lain, kita dapatkan dulu Ibrahim, begitu kan? Ibrahim juga kita bacanya Ibrahimu. Kok aneh ya? Padahal kan nggak ada alif lamnya, kok tidak bertanwin, begitu. Berarti isim ini menyelisihi asal. Kemudian contoh lain yang kita pernah dapatkan jau'anu, kata sifat yang diakhiri oleh alif dan nun, jau'anu, kemudian mal'anu dan seterusnya. Kata sifat ini juga tidak menerima tanwin. Nah, berarti umahat, setiap isim yang tidak menerima tanwin itu dinamakan sebagai isim mamnuun minas sharaf yang menyelisih asalnya. Nah, sekarang dalam pelajaran 22 ini kita akan mengenal dan mempelajari kelompok apa saja sih yang isim ini tidak boleh menerima tanwin. Dulu pada pelajaran sebelumnya itu hanya disinggung aja nama perempuan, nama yang ada, nama ajam, kemudian kata sifat di akhir alif dan nun. Nah, dalam pelajaran 22 ini lengkap pembahasannya umat. Yang dengan membahas ini insya Allah berarti kalau umat paham, ini loh isim-isim yang tidak boleh menerima tanwin. Berarti sisanya bertanwin semua begitu. Jadi ketika umat belajar pelajaran ke-22 ini, setelah umat mengenal
oh ini loh ciri-ciri isim yang nggak boleh bertanwin. Berarti kalau mas sudah hafal semuanya, berarti sisanya selain itu semuanya bertanwin gitu. Nah, dalam pelajaran 22 ini penulis akan menyampaikan pada kita secara lengkap isim yang termaksud pada kategori mamnu minas shorof itu apa saja. Nah, langsung aja saya akan berikan pada Ummahat melalui kaidah yang saya tulis ya dalam ringkasan ini yang diberikan kepada seluruh Ummahat sekalian. Nah, di sini kita akan mengenal apa saja kelompok isim yang masuk pada kategori mamnu'un minas shorof. Nah, sebelumnya Ummahat mata Allah Subhanahu wa taala di sini ada tanda satu, saya berikan footnote bahwasannya terkadang kalau mat buka dalam kitab-kitab kaidah yang lain, kitab-kitab kaidah bahasa Arab yang lain, maka Ummahat akan dapatkan bahwasannya sebagian penulis memberikan judul yang berbeda. Jadi isim mamnu minas shorof, isim yang tidak menerima tanwin ini memiliki istilah yang lain. Yang satu ini ya, isim mamnu minas shorof. Terkadang dalam satu kitab menyebutkan isim mamnu minas shorof itu dengan isim, ini namanya isim la yansharif, begitu. Jadi kalau dengar ada bab isim la yansharif, maksudnya sama. Bedanya hanya kalau yansharif itu pakai fiil, la itu tidak juga sama, isim tidak bertanwin. Atau sebagian kitab menulis dengan bab namanya ismun goiru munsharif. Sama aja, munsharif juga diambil dari kata sorof lagi. Goiru itu tidak juga artinya. Sama juga maksudnya, isim goiru munsharif maksudnya adalah isim yang tidak bertanwin. Jadi hanya beda nama, tapi maksudnya sama ya. Jadi kalau mau dengar ada isim la yansharif, isim mamnu minas shorof, atau isim goiru munsharif, itu maksudnya sama, yaitu adalah kelompok isim yang tidak menerima tanwin atau isim yang tidak boleh bertanwin. Nah, penulis kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah hafizahullah taala, beliau membagi pembahasan isim mamnu minas shorof ini menjadi dua bab pelajaran Ummahat. Bab yang pertama di pelajaran 22 kita baru akan mengenal kelompok isim mamnu minas shorof dan ciri-cirinya. Jadi kita baru mengenal apa? Kelompoknya dulu. Yang masuk isim mamnu minas shorof itu apa saja ciri-cirinya dan kelompoknya masuk apa saja. Setelah mengenal itu semua, barulah nanti di pelajaran terakhir, di pelajaran 23, kita baru akan mengenal faidah dari mengenal isim mamnu minas shorof ini. Selain kita mengenal tidak boleh menerima tanwin, ternyata ada tanda majrur yang berbeda pada isim ini. Nah, kira-kira apa tanda majurnya dan bagaimana nanti tanda i'rab untuk isim mamnu minas shorof akan dilanjutkan nanti di pelajaran 23. Nah, kita di sini baru belajar, insyaallah akan belajar mengenal kelompok isim mamnu minas shorof dan ciri-cirinya Ummahat. Langsung saja saya mempersingkat ya. Ayo ke bawah. Saya jelaskan di sini langsung karena biar umat nanti bisa paham ketika baca lagi ringkasan kaidahnya. Baik, langsung saja yang pertama, Ummahat, kita akan mengenal kelompok isim mamnu minas shorof itu apa saja. Baik Ummahat, isim yang termaksud ke dalam mamnu minas shorof itu dibagi menjadi 5 kelompok Ummahat. Biar gampang dihafal. Yang pertama, kelompok pertama itu adalah nama. Alam, nama. Berarti bukan ini ya, bukan yang menunjukkan kepada hewan, tumbuhan, bukan. Kelompok yang pertama adalah diambil dari nama. Nah, isim mamnu minas shorof yang masuk pada kelompok nama yang tidak boleh bertanwin adalah yang pertama, setiap nama yang menunjukkan kepada nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Ini ya, yang pertama, nama. Lihat nama. Kalau Mat lihat ada isim, wah ini nama nih. Isim ini menunjukkan kepada nama. Alam ini umum ya. Bisa nama orang. Misalnya umat punya hewan dikasih nama. Atau nama kota. Nama negara itu maksudnya alam. Nama secara umum. Ketika umat dapatkan ada isim, oh ini isim menunjukkan pada nama. Hati-hati nih. Bisa jadi isim ini nggak bertanwin. Kalau ada ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, isim nama yang tidak bertanwin itu adalah setiap nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Contohnya Fatimatu, Aisyatu, Zainabu, Khadijah. Lihat di sini ini nama perempuan semua. Lihat, karena ini nama perempuan maka tidak bertanwin. Fatimatu bukan Fatimatun. Aisyatu bukan Aisyatun. Firdausu
Kausaru, Thaifu, ini adalah nama perempuan di Arab ya. Firdaus, Kausar, Thaif juga nama perempuan. Ini Thaif ini nama kota, Thaif. Nama kota. Nah, nama kota ini masuk kepada perempuan. Walaupun nggak ada tak marbutohnya. Setiap nama kota masuk kepada nama perempuan. Thaif, Jakarta juga masuk pada nama perempuan. Nah, di sini karena nama-namanya adalah nama-nama perempuan, maka tidak bertanwin. Kecuali kalau namanya 3 huruf. Ada tidak nama 3 huruf? Ada ya. Seperti kata Hindun. Nama perempuan 3 huruf. Hindun 3 huruf. Nama perempuan. Maka dia maka dia boleh bertanwin. Hindun. Hindun, ini ya, 3 huruf aja nama perempuannya, maka bisa bertanwin. Kalau lebih dari 3 huruf, maka tidak bertanwin. Kemudian yang kedua adalah nama laki-laki berakhiran ta marbutoh. Kalau mau lihat ada nama laki-laki kemudian ada ta marbutohnya, contoh Hamzatu, Usamatu, Muawiyah, ini nama semua digunakan untuk laki-laki. Bukan menunjukkan kalau ada ta marbutoh berarti nama perempuan ya, hati-hati di sini. Hamzah, Usama, Muawiyah, Tolha, Maisarah, Makkah dan Jeddah, ini nama kota masuk di sini. Makkah, Jeddah. Karena ada ta marbutohnya, maka nama laki-laki ini semuanya masuk kepada mamnuun minas shorof. Lihat ya, kalau nama laki-laki ada ta marbutoh, maka dia tidak boleh bertanwin. Kemudian yang ketiga adalah nama ajam, nama yang bukan Arab. Kalau saya ada nama yang non-Arab, seperti Ibrahim, ya nama-nama nabi itu rata-rata semua bukan dari Arab ya. Kecuali hanya beberapa nabi saja yang dari Arab, seperti Hudun, Solihun, dan Muhammad SAW, nabi kita itu dari Arab. Hudun, Solihun, Solih itu nabi dari Arab, Solih, makanya bertanwin Solihun, dan seterusnya ya. Nah, nama-nama nabi ini kebanyakan bukan dari Arab, makanya tidak bertanwin. Ibrahimu, Yusufu, Idrisu, Yaqubu, Wilyamu, Edward jelas sekali ya bukan Arab. William juga bukan Arab, jelas sekali, maka tidak bertanwin William. Adapun kalau nama ajamnya hanya 3 huruf, nama ajam hanya 3 huruf. Seperti Nuh, Nabi Nuh alaihissalam bukan dari Arab, tapi semua 3 huruf, maka bertanwin Nuhun, begitu ya. Lut, Nabi Lut bukan dari Arab, tapi karena 3 huruf maka bertanwin Lutun, begitu. George, misalnya George itu cuma 3 huruf. Tulisannya begini. George itu tulisannya begini ya. Jurjun dibacanya, tapi George. Bukan dibaca apa? Jurjun, bukan. Ini dibacanya George. George Jun. Dia bertanwin. Kenapa? Karena semua 3 huruf. Jadi kalau nama ajamnya hanya 3 huruf, maka bertanwin. Baik, ini yang ketiga. Nama ajam yang lebih dari 3 huruf. Adapun yang keempat yang masuk pada kategori nama yang tidak boleh bertanwin adalah nama yang diakhiri oleh alif dan nun. Nama yang diakhiri oleh alif dan nun. Contohnya Utsman. Utsman nama Arab, tapi ada alif dan nun, maka nggak bertanwin. Utsmanu. Affanu, Sufyanu, Sulaimanu, Marwanu. Lihat Marwan, ini semua ada nunnya, maka tidak bertanwin. Baik, sekarang saya tanya sama Umahat. Kalau kata finjan yang artinya cangkir, ini dibacanya finjanu atau finjanun? Apa bacanya? Finjanu bertanwin atau enggak? Atau finjanun bertanwin? Bacanya benar yang mana? Hah? Bertanwin, finjanun. Finjanu atau finjanun? Finjanun. Kan ada alif dan nun. Kok bertanwin? Kan ada alif dan nunnya. Apa jawabannya? Jawabannya bertanwin, finjanun, benar. Karena ini kan bukan nama. Kita masih membahas tentang kelompok nama. Ini finjanun cangkir. Cangkir itu benda, ya, bukan nama. Jadi hati-hati nih, saya sampaikan makanya. Ini kita masih bahas kelompok nama. Berarti kalau ada isim yang diakhiri alif dan nun, tapi kalau bukan nama ya bertanwin. Pahami ya? Lagi kumson,
kumson. Kumson itu jamak dari komis. Artinya kemeja-kemeja. Lihat akhirnya alif dan nun. Kumsonu atau kumsonun? Kumsonun. Iya, jawabannya kumsonun. Kan diakhiri oleh alif dan nun, Ummahat. Kok bertanwin? Nama benda ini. Karena bukan bukan benda. nama. Bukan nama ya. Kita sedang membahas tentang nama. Berarti kalau ada alif dan nun tapi bukan nama, ya berarti tetap bertanwin. Paham ini ya? Makanya saya sampaikan tadi, Iya. dibuat dalam bentuk kelompok biar mudah. Ini adalah ciri-ciri untuk kelompok nama. Jadi kalau misalnya selain nama ya berarti bertanwin. Contoh lain, misal saya bilang, tanya Muhammad, hakibah. Hakibah, hakibatu atau hakibatun? Kan ada tamar butonya nih, lihat nih. Masuknya apa? Akibatun. Hakibatun bertanwin. Kenapa kok bertanwin? Kan ada tamar butonya. Bukannya tadi nggak boleh kalau ada tamar butonya bertanwin. Benda. Benda. Nama Ya, benda. karena ini benda ya, bukan nama. Sama juga dengan kabiroh. Kabiroh kata sifat. Kabirotun atau kabirot? Apa kabirotu? Bertanwin atau enggak? Bertanwin. Bertanwin, kabirotun. Karena sifat ini bukan nama. Kita masih membahas tentang nama. Biar Muhammad fokus nih, paham ya? Kita masih bahas kelompok nama. Jadi, saya ulang lagi nih. Untuk ciri yang keempat buat nama yang tidak bertanwin adalah kalau ada alif dan nun. Saya kembali lagi ingatkan, ini berkaitan dengan nama. Masih membahas kelompok yang pertama nama. Pelan-pelan, saya ulang lagi. Di antara nama yang tidak bertanwin, yang pertama nama perempuan lebih 3 huruf. Yang kedua, nama laki-laki tapi ada tamar butonya. Yang ketiga, nama ajam lebih dari 3 huruf. Yang keempat, nama yang ada alif dan nun. Adapun yang kelima, yang terakhir, nama yang tidak bertanwin adalah nama yang ikut wazan. Wazan itu artinya timbangan. Timbangan kata kerja fu'al atau af'alu atau yaf'alu, begitu. Contoh kata Umar itu ngikutin fu'al. Jadi kalau ditimbang, U-nya itu seperti fu gitu. A-nya ini seperti A. Ru-nya seperti lamnya. Fu'al. Ini mirip kan, Umar fu'al. Zuhal fu'al. Mudor fu'al gitu. Jadi ngikutin timbangan ini. Jadi kalau madniyah ada nama punya timbangan begini, Umar fu'al gini ya, Umar, Zuhal, Mudor. Ini tidak bertanwin walaupun nama ini nama Arab. Lihat, Umar dia Umaru, bukan Umarun karena polanya fu'al. Zuhal, Mudor, atau pola af'al seperti nama Ahmad. Ahmad nama Arab tapi polanya af'al, begitu ya. Maka tidak bertanwin. Ahmadu, Anwaru, Ahsanu. Ahsan nama Arab tapi karena dia polanya af'alu makanya nggak bertanwin. Ahsan. Kemudian pola fi'il yaf'alu, yazidu. Nah ini saya tambahkan yazid karena nanti ada pembahasan fi'il mudhari pada bab fa'ala yaf'ilu gitu, yazidu. Ya intinya ini nggak bertanwin kata yazid. Biar gampangnya lihat kata lainnya ya'maru, sama kan yaf'alu, ya'maru. Ini diambil dari kata kerja amara ya'maru, amira ya'maru, ya'maru, ya'mar, ya'rubu, ya'rubu. Lihat polanya sama, yaf'al ini ya'zilu. Artinya kalau ada polanya seperti ini ya, maka pastikan nama-nama yang berpola seperti ini, fu'al, af'al atau yaf'al, nama ini tidak bertanwin walaupun ini adalah nama Arab. Baik, ini adalah 5 tanda dari nama yang tidak bertanwin. Saya ulang lagi, ini adalah 5 ciri tanda yang menunjukkan kelompok pertama, nama tidak bertanwin. Ini masih kelompok pertama ya, nama tidak bertanwin. Saya ulang lagi pelan-pelan. Yang pertama nama perempuan. Yang kedua nama laki-laki ada tamar buto. Yang ketiga adalah nama ajam. Yang ketiga nama ada alif dan nun. Yang kelima adalah nama yang berpola fi'il yaitu fu'al, af'al dan yaf'al. Contohnya Umar, Ahmad dan Ya'mar atau Yazid, boleh begitu ya. Ini tidak bertanwin. Baik, saya tutup dulu. Saya mau tanya nih sama ummahat yang sudah hadir di sini. Bu Rasah. Iya Ustaz. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu sama Ibu. Baik, Bu Rasah. Isim mamnu minas shorof itu apa sih, Bu? Isim yang tidak menerima tanwin, Ustaz. Betul sekali. Isim yang tidak menerima tanwin. Baik, tadi kita membahas di antara kelompok dari isim mamnu minas shorof adalah nama, Ibu ya, nama. Nah, dalam kelompok nama
apa saja sih Bu ciri yang menunjukkan nama itu tidak bertanwin, yang masuk pada kelompok manu minas sorof dari nama itu ciri-cirinya apa saja sih Bu? Bisa sebutkan yang Oh, pertama? iya. Jadi isim yang tidak menerima tanwin itu terbagi 5. Satu, nama, yaitu setiap nama yang menunjukkan nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Bagus. Yang kedua, Kedua, nama laki-laki. bisa sebutkan berakhir contohnya dengan satu kata aja nama perempuan? Nama perempuan misalnya Khadijatu, Bagus sekali. Kemudian Fatimatu. bagi cukup, Iya. cukup. Yang kedua, Yang kedua itu nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. bagus sekali. Contohnya? Misalnya Hamjatu. Masya Allah, bagus sekali, bagus. Yang ketiga, Yang ketiga adalah nama ajam, yaitu bukan Arab, bagus, yang lebih dari 3 huruf. bagus. Contohnya? Contohnya, Ahmadu. Ahmadu, Masya Allah, bagus. Kok Ahmadu? Nama apa tadi? Nama ajam? Nama ajam, namanya bukan Arab, Ustaz ya? Iya, kok Ahmadu nama Arab, Ahmad? Oh, Ahmadu nama Arab, iya. Ibrahimu. Ibrahimu, betul. Ismailu dan terusnya. Baik, yang keempat. Iya. Keempatnya adalah nama yang diakhiri oleh alif dan nun. Bagus, contohnya? Contohnya Usmanu. Bagus, contohnya Usmanu, Hasan. Yang kelima? Yang kelima, nama yang ikut wajan, yaitu wajan fa'ala. Ya, Fu'al. Fu'al itu ya. Misalnya Umar. Bagus. Yang kedua, pola. Yang pola af'al. Baik, contohnya? Contohnya Ahmadu ya. Bagus, contohnya Ahmad. Yang pola yaf'al, ya. contohnya? Pola yaf'al misalnya, yaf'al itu misalnya ya'maru. Ya'maru, bagus. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, sekarang saya tanya sama Ibu. Nih. Hamid. Dibaca Hamidun atau Hamidu? Hamidun. Hamidun, bagus sekali. Karena Hamid ini lihat Umahat, dia bukan nama perempuan, bukan nama laki-laki datang marbuto, bukan nama ajam, gitu ya. Kalau bukan namanya termasuk dari 5 tadi ciri, berarti dia bertanwin. Bagus. Lagi. Saya tulis kepada Ibu, misalnya Salman. Salmanu atau Salmanun? Salmanu, betul sekali. Karena ini nama orang, ada cirinya, alif dan nun. Bagus, Masya Allah. Lagi Ibu. Iya. Maryam. Maryamu atau Maryamun? Maryamu. Kenapa tidak bertanwin? Karena nama perempuan, Ustaz. Karena nama perempuan, bagus sekali. Ammar. Ammaru atau Ammarun? Ammarun. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Masya Allah, bagus sekali. Nah, begitu Ummahat. Jadi ketika Ummah sudah mengenal nama itu, ada 5 ciri yang menunjukkan tidak bertanwin, maka kalau ada nama, tidak ada salah satu dari 5 ciri tadi, pastikan dia bertanwin. Begitu rumusnya ya. Mengenal isim manu minas sorof akan sangat membantu kita mengetahui mana yang bertanwin dan mana yang tidak bertanwin. Cukup Bu Rasah, barakallahu fiik. Siap-siap nanti saya tanya lagi kepada Ummahat yang lain. Masya Allah, bagus. Sekarang kita masuk kelompok yang kedua, yaitu adalah kata sifat Ummahat. Tadi nama sudah ya, cirinya ada 5. Sekarang kita masuk kelompok kedua, yang termasuk dari isim mamnu minas sorof adalah sifat. Berarti bukan menunjukkan hewan, bukan tumbuhan, bukan ya. Isim yang menunjukkan kata sifat. Nah, di antara isim kata sifat yang tidak menerima tanwin adalah setiap isim yang gampang ya, biar gampang dihafal nih. Setiap kata sifat yang diakhiri oleh alif dan nun, begitu aja, biar gampang dihafalnya. Sama seperti nama. Nama kalau diakhiri oleh alif dan nun nggak bertanwin. Demikian pula dengan kata sifat. Kata sifat kalau diakhiri oleh alif dan nun, maka kata sifat itu tidak bertanwin. Di antaranya adalah kalau dibuat wazan gini. Setiap kata sifat yang memiliki wazan fa'alan, muannasnya fa'ala. Maksudnya bagaimana sifat? Contohnya di sini lihat Ummahat, saya tulis sini ya. Mal'an, penuh kan kata sifat ya. Akhirnya alif dan nun berarti nggak bertanwin. Syaba'an, kenyang. Alif dan nun berarti nggak bertanwin. Atsyan, haus, kata sifat. Alif dan nun nggak bertanwin.
Nah, ini kata sifat ini semuanya kaslanu, malas, jawaan, apa? Kata sifat ini semuanya adalah kata sifat yang digunakan untuk muzakkar. Kalau umat ingin ganti menjadi muannas, malas untuk perempuan, maka polanya diubah menjadi fa'la gitu. Kasla, nanti gitu ya jawaan. Contoh saya buat gini. Ketika umat ingin bilang Hamid malas, berarti umat pakai kasran. Hamidun kaslanu gitu. Kaslan. Tapi kalau umat ingin bilang Fatimah malas, berarti umat bilang Fatimatu kasla, bukan pakai kaslanu. Ini yang saya maksud dengan kalau ada kata sifat polanya fa'lanu, ketika umat ingin jadikan kata sifat ini untuk mensifati isim muannas, maka umat harus ubah dulu ke pola ini fa'la. Lihat kaslanu jadi kasla. Itu maksudnya ya dari tulisan yang saya tulis. Ketika umat ingin bilang misalnya lagi ya, misalnya Ahmad haus. Berarti umat gunakan Ahmadu atsyan karena Ahmad laki-laki. Tapi ketika umat ingin ganti menjadi muannas perempuan, misalnya saya ganti dengan Maryam haus, maka jadinya Maryamu atsya, begitu ya. Itu yang saya maksud dengan kata sifat yang berpola fa'alanu ketika dijadikan muannas, maka cara perubahan muannasnya bukan seperti tanda pada kata sifat biasanya. Kalau kata sifat yang biasa ya umahat ya, kabirun. Kalau jadi muannas jadi apa? Kabirotun. Gitu kan ya, betul. Kemudian sogirun. Kalau jadi muannas jadi apa? Sogirotun. Semua kata sifat gitu. Kalau kita ingin jadikan muannas gampang caranya, tinggal tambahin tamarbuto, ya, tambahin tamarbuto. Tawilun jadi apa? Kalau jadi muannas. Tawilatun. Betul begitu ya. Tapi untuk isim kata sifat yang masuk pada ma'nu minas shorof, cara merubah ia menjadi isim muannas, caranya nggak sama seperti isim biasanya. Beda. Jangan nanti umat bilang kaslanu, muannasnya kaslanatun. Salah. Jau'anatun. Enggak. Makanya dia perhatikan ini. Setiap kata sifat yang masuk pada kelompok ma'nu minas shorof, maka dia punya bentuk sendiri untuk muannasnya. Nggak mau sama seperti kata sifat yang bertanwin gitu. Dia menyelisihi juga. Bagaimana mungkin bilangnya begini ya. Ketika saya menyelisihi antum dalam sisi tanwin, maka saya juga menyelisihi antum dalam sisi apa? Dalam sisi muannasnya, begitu maksudnya. Jadi perhatikan ini. Ketika muannas dari isim mamnu minas shorof, sifat dari mamnu minas shorof, maka bentuk muannasnya tidak sama seperti asalnya ya. Tinggal tambah tamarbuta tapi punya wazan tersendiri. Ini diantaranya fa'alan, muannasnya wazannya fa'ala. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang kedua. Yang pertama tadi kata sifat yang diakhiri alif dan nun ya. Yang kedua, yang masuk pada kata sifat tidak bertanwin adalah nih ya. Kata sifat yang berpola af'alu. Nih, ingat teman. Kata sifat yang berpola af'alu. Ada memang Ustaz ya, kata sifat pola af'alu. Ada. Contohnya adalah pada nama-nama warna. Warna ini kata sifat. Muannasnya, kalau jadi muannas bukan ditambahin tamarbuto, tapi punya pola tersendiri jadi fa'lau. Contoh nama-nama warna. Abyadu putih, aswadu hitam, ahmaru merah, asfaru kuning, ahdoru hijau, azraku biru, armadu abu-abu. Lihat umat, ini semua kata sifat menunjukkan pada warna, polanya af'alu. Nah, kalau ada kata sifat pola af'alu, pastikan dia tidak bertanwin. Lihat di sini. Muannasnya fa'la, maksudnya apa? Ketika umat ingin jadikan kata sifat warna ini untuk muannas, maka diubah dulu jadi fa'la. Gampangnya ginilah, biar saya mudah memberikan pemahaman pada umat. Contoh, saya ingin bilang batu hitam. Batu hitam. Batu bahasa Arabnya hajar. Hajar ini muzakkar atau muannas? Hajar muannas. Hajar muzakkar karena nggak ada tamar butonya ya umat. Hajar muzakkar. Baik, hajar muzakkar. Ketika saya ingin bilang batu hitam, maka hitam yang saya gunakan adalah hitam dalam bentuk muzakkar. Maka saya bilang hajar aswadu. Hajar aswad, tidak boleh bertanwin aswadnya.
hajar aswadu. Tapi ketika saya ingin bilang jintan atau biji hitam, biji itu bahasa Arab habbah, habbatun. Habba itu artinya biji atau jintan. Habbatun. Habba itu biji atau jintan ya. Habbatun. Kita yang bilang biji hitam. Saya menggunakannya tidak lagi aswad. Karena habbah adalah muannas. Maka saya ganti dulu aswadnya. Bukan juga saya bilang habbatun aswadatun. Enggak, salah ini. Ingat ya, setiap kata sifat yang masuk pada mamnu minas shorof, maka dia punya bentuk wazan sendiri tak kala muannasnya. Jangan tambahin tamarbut atau enggak salah. Apa wazannya? Wazannya fa'lau, maka aswad diganti menjadi pola sauda. Makanya Umar sering dengar kan? Kalau hajar dibilang hajar aswad, kalau habbatun dibilangnya apa? Habbatun sauda. Ya, padahal sama-sama hitam artinya. Aswad hitam, sauda hitam. Cuma beda apa? Aswad itu untuk muzakkar, sedangkan sauda itu untuk muannas. Coba saya ingin tanya. Ketika saya ingin bilang pulpen merah, pulpen bahasa Arabnya kolam. Kolamun ahmaru. Kita bilangnya apa, Umahat? Kolamun? Kolamun ahmaru. Kolamun ahmaru. Pakai ahmar karena kolam muzakkar. Ketika saya ingin ganti tas merah, tas bahasa Arabnya hakibah. Betulkah kalau saya bilang hakibatun ahmar? Betul atau salah? Hakibatun ahmaru, iya. Salah. Kalau ahmar salah. Ingat, hakibah muannas, ahmar itu hanya untuk muzakkar. Berarti kalau saya ingin jadi muannas bagaimana? Dia tahu hakibatun? Hakibatun hamra'u. Begitu. Aswad jadi sauda. Ahmar nanti jadi hamra. Begitu, Mahat. Asfar kuning nanti jadi apa? Asfar kuning jadi apa nanti kalau muannasnya? Safra'u. Begitu ya. Azraq biru nanti untuk muannasnya jadi apa? Jarra'u. Zarqa'u. Ya, zarqa'u. Begitu. Lagi. Akhdar muzakkar. Kalau untuk muannasnya jadi apa? Qadra'u. Nah, makanya umat dapatkan nanti di Al-Qur'an tuh dalam surat Al-Baqarah. Baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, baqaratun safra. Bukan pakai baqaratun asfar ya. Tapi apa? Baqaratun safra. Baqarah itu sapi yang berwarna kuning. Kok pakai safra ya Umahat, bukan pakai asfar? Padahal kan sama-sama kuning. Apa sebabnya tahu? Karena Baqarah kan mu'annas. Itu dia sebabnya. Karena Baqarah mu'annas, maka kata sifat yang digunakan harus berpola mu'annas juga. Itu yang dimaksud dengan ini ya, kata sifat af'alu, polanya fa'lau. Jadi kalau umat ingin ganti kata sifat muzakkar yang polanya af'alu ini, ubah dulu bentuknya menjadi fa'lau, menjadi safra, zarqa, khadra, sauda, hamra. Nah, coba kalau abiyat, tahu nggak abiyat putih? Muannasnya apa abiyat? Baydo ya. Yabda'u. Iya, jadi baydo. Betul, baydo. Yang betul, saburatun baydo atau saburatun abiyat? Yang mana yang benar? Saburatun baydo. Iya, saburatun baydo. Karena sabura muannas. Betul. Kalau saya ingin bilang misalnya buku ya, kertas warokun kertas putih, warokun abiyat atau warokun baydo? Coba yang betul. Warokun abiyat. Saya bilang warokun abiyat ya karena warokun itu muzakkar. Begitu ya umahan ya. Pahami ini tambahannya dari saya. Perhatikan untuk kata sifat yang berpola af'alu, ketika umahat ingin ubah menjadi bentuk muannas, maka cara umahat adalah harus ubah dulu dari af'alu menjadi fa'la'u. Dan pastikan kata sifat af'alu ini tidak bisa menerima tanwin. Jadi salah kalau umat bilang abiyadun, itu salah. Aswadun salah. Ahmarun salah. Karena pola af'alu nggak menerima tanwin ya, ini paham.
Baik, ummahat, di antara kata sifat yang berpola af'alu muannas yang fa'ala itu ada lagi selain nama ya, selain kata sifat menunjukkan pada warna ada lagi, yaitu adalah kata sifat yang menunjukkan pada cacat fisik ya biasanya. Contoh a'roju pincang, akhrosu bisu, a'waru picek ya mata picek, a'ma buta, ahwaru belok, ahwalu juling, asomu tuli ya dan seterusnya. Nah di sini kata-kata sifat di sini umat perhatikan polanya. A'roju kan pincang ya, pincang kata sifat bukan? Sifat kan? Karena dia sifat berarti kalau pola af'alu maka tidak bertanwin ya, tidak a'roju, akhrosu dan seterusnya. Ketika umat ingin jadikan muannas maka lihat sudah saya tulis contohnya di bawah, Zaidun a'roju, kalau Zainab arja gitu, jadi arja diubah jadi polanya seperti fa'la tadi hamro gitu ya, arja. Zaidun ahwar, kalau perempuan imro'atun hawra'u. Nah terkadang hawro ini terkadang bukan bermakna cacat tapi bermakna baik umat. Bermakna apa? Baik. Maksudnya buat apa? Kalau misalnya ingin mensifatkan wanita yang cantik. Kalau di Arab itu untuk mensifatkan wanita cantik itu ditandakan dengan kata hawro. Ya, wanita yang belok matanya, tidak sipit. Ya, karena kan di Arab kan kebanyakan menggunakan niqab yang menggunakan cadar. Maka untuk melihat wanita cantik atau jeleknya biasa kalau di Arab dikenal dengan imro'atun hawra, ya wanita yang belok matanya. Ya hawra yang belok tidak sipit. Ya kalau hawra itu kadang bisa bermakna baik. Begitu ya. Baik, ini adalah kata sifat yang kedua yang tidak bertanwin kalau berpola af'alu. Yang ketiga, kata sifat lagi berpola af'alu tapi muannasnya fu'la, dan ini saya tidak bahas karena ini nanti akan disinggung pada saat di jilid 2 nanti. Nah, kalau mahal semua insya Allah lulus ujian ya nanti ujian jilid pertama. Mudah-mudahan dimudahkan kita bisa ujian kelulusan jilid 1. Bismillah. Baik, kemudian yang saya tidak bahas secara panjang lebar karena ini berkaitan dengan kata sifat yang dinamakan dengan isim tafdil, kata sifat yang menunjukkan pada makna lebih. Kabirun besar, kalau akbar paling besar. Sogirun kecil, asgor paling kecil. Nanti ada pembahasannya insya Allah di pelajaran 3 jilid 2. Nah kata sifat ini, karena ini kata sifat nih, paling besar, paling kecil. Karena kata sifat polanya af'alu, maka kata sifat ini tidak bertanwin. Nanti jadi apa? Kubro, sugro, dan seterusnya. Nah, ini nggak dibahas. Yang tadi aja 2, cukup tadi 2. Yang ada alif dan nun sama pola af'alu untuk warna ya. Kemudian yang dal yaitu sebuah kata sifat yang berpola maf'alun kemudian atau fu'al. Nah, ini terjadi pada angka yang bermakna 11, 22 dan seterusnya. Nah, ini contoh pada kata wahidun mauhadu ya. Wahid, kata wahid itu 1. Ketika umat ingin buat 1, maka bentuknya mauhadu, nggak bertanwin, jadi atau uhadu gitu. Masna artinya 22, suna atau maslas, sulas dan seterusnya. Artinya setiap kata angka nih, angka yang masuk pada pola mauhad, maf'al atau uhad, masna, suna, maslas, sulas, marba, ruba gitu ya. Terusnya ini juga nanti ada pembahasannya khusus nanti di pelajaran berikutnya. Ini juga tidak bertanwin ya, tidak bertanwin. Karena polanya mengikuti pola maf'al. Baik, mudahnya umahat untuk kelompok kedua kata sifat biar gampang dihafal nih. Untuk kata sifat biar gampang dihafal, saya bilang tadi biar gampang dihafal. Biar umat mudah menghafalnya. Untuk kelompok kata sifat yang tidak bertanwin atau yang masuk pada kelompok isim yang tidak bertanwin, gampang biar ngafalnya mudah. Yang pertama ini aja biar gampang dihafal. Isim kata sifat. Kata sifat kan isim ya, nggak usah pakai isim lagi. Kata sifat yang diakhiri alif dan nun gitu biar gampang. Biar gampang dihafal. Yang diakhiri alif dan nun. Jadi kalau ada kata sifat, ada alif dan nunnya, pastikan dia tidak bertanwin. Yang kedua, kata sifat yang berpola af'alu. Udah, itu aja yang dihafal. Adapun ini jarang, mauhad, ahad, jarang. Nah, setiap umat dapatkan ada kata sifat. Cuma ini doang, cirinya 2. Dibandingkan tadi nama ada 5 sampai ya. Kalau kata sifat cuma 2 ini aja, biar umat mudah menghafalnya.
Kalau ada kata sifat, lihat polanya, ada alif dan nun, kemudian polanya atau polanya af'alu, baik tadi yang menunjukkan pada warna dan sebagainya, pokoknya polanya af'alu. Polanya af'alu, maka pastikan kata sifat itu tidak bertanwin. Berarti, gampangnya, kalau ada kata sifat, dia akhirnya bukan alif dan nun dan tidak berpola af'alu, berarti semuanya bertanwin. Gitu gampangnya. Bertanwin. Iya. Contoh, saya buat sama Mahat. Nih. Misal, kibar, besar. Kata sifat nih. Kibaru atau kibarun? Kibarun. Kibarun. Karena kata sifat ini nggak ada alif dan nun dan tidak berpola af'alu. Gitu gampangnya. Lagi. Saya buat misalnya kata sifat wasih, kotor. Wasihu atau wasihun? Wasihun. Wasihun, bagus sekali. Karena wasihun bukan berpola af'alu dan tidak ada alif dan nunnya. Baik, kalau sekarang saya buat dengan kata misalnya, saya buat ini ya, atsyan. Atsyanu atau atsyanun? Atsyanu. Atsyanu nggak bertanwin, betul. Karena kata sifat ini ada alif dan nunnya. Masya Allah, bagus sekali. Baik, kalau sekarang saya buat kata selanjutnya tadi ya, misalnya apa tuh? Kumson. Ya lagi biar ingat. Kumsonu atau kumsonun? Kumsonun. Iya, kalau ini kumsonun. Kenapa? Karena ini bukan kata betul. Karena ini bukan nama dan bukan kata sifat. Berarti dia tidak masuk pada ciri. Pahami ya? Yang ada alif dan nun ini yang tidak bertanwin hanya ada pada nama dan kata sifat. Jadi kalau misalnya bukan nama dan bukan kata sifat, ada alif dan nun berarti bertanwin. Begitu, Mah. Baik, terakhir. Saya buat lagi contohnya, misalnya kata jadid. Jadidun atau jadidu? Jadidun. Jadidun, bagus sekali. Hasan, karena jadidun ini kata sifat tidak ada ciri, ada alif dan nunnya dan ada af'alu. Itu gampangnya ya umat ya. Jadi untuk kelompok kedua kata sifat yang tidak menerima tanwin hanya dua cirinya. Yang pertama kalau ada alif dan nun atau berpola af'alu. Jadi kalau umat dapatkan, oh ini kata sifat nih, tapi nggak ada alif dan nun dan bukan pola af'alu, pastikan berarti kata sifat itu bertanwin. Begitu. Baik, ini adalah ciri untuk kelompok kedua. Tadi sudah kelompok pertama nama, kelompok kedua kata sifat. Sekarang kita masuk kelompok ketiga. Kelompok ketiga dari isim yang tidak menerima tanwin adalah setiap isim yang memiliki pola dikenal dengan jamak taksir muntahal jumu'. Begitu. Namanya jamak taksir muntahal jumu'. Yang dimaksud dengan isim muntahal jumu' adalah, saya kasih footnote itu di bawah biar umat nanti ingat, barangkali lupa nyatat, maka saya tulis semua di situ. Yang dimaksud dengan jamak muntahal jumu' adalah setiap isim jamak terakhir yang sudah tidak bisa dijamakkan lagi gitu, Mah. Jadi dalam bahasa Arab ada isim yang punya jamak tapi bisa dijamakkan lagi. Contohnya saya berikan di sini ada kata makanun. Makanun itu artinya tempat. Jamaknya amkinah. Amkinah artinya tempat-tempat. Tapi amkinah ini bisa dijamakkan lagi. Jadi amakin. Nah kalau sudah mentok pada amakin, ini isim jamak muntahal jumu', maka sudah nggak bisa dijamakkan lagi. Begitu umat. Artinya ketika umat dapatkan ada isim jamak yang sudah masuk pada pola muntahal jumu' yang akan saya sebutkan nanti, pastikan setiap jamak yang memiliki pola ini muntahal jumu', jamak ini udah nggak bisa dijamakkan lagi, mentok, nggak bisa lagi. Tapi kalau ada jamak yang tidak masuk pada muntahal jumu', maka ada kemungkinan jamak itu masih bisa dijamakkan lagi. Karena nanti insya Allah, tapi belum sekarang pembahasannya, ada nanti pembahasan berikutnya. Bukan di jilid 1 ini. Nanti ada jilid berikutnya. Penulis akan menyampaikan kepada kita bahwasanya jamak itu ternyata luar biasa nih, nggak ada pada bahasa lain. Jamak dalam bahasa Arab itu ada jamak killah. Jamak yang menunjukkan bilangannya cuma 3 sampai 10. Banyak tapi cuma sampai 10, nggak boleh lebih. Ada jamak namanya kasrah. Jamak yang jumlahnya dari 3 sampai tak hingga. Lebih dari 10 dan seterusnya.
Jadi nanti dalam bahasa Arab itu kalau jamaknya killa, ini jamaknya killa, oh berarti cuma mentok sampai 10. Nggak bisa lebih dari itu. Nanti kalau lagi jamak ini kasroh, jamaknya lebih daripada jamaknya jamak kasroh, berarti jumlah jamaknya bisa lebih dari 10. Nah, itu nanti insya Allah pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada bingung, langsung aja saya sampaikan pada umat. Untuk kelompok ketiga adalah setiap jamak taksir yang masuk pada muntahal jumu, apa saja sih polanya? Saya sendiri jujur aja nggak hafal pola ini. Tapi ada rumusnya yang gampang, biar hafal. Ini polanya afailu, fa'ailu, mafailu. Aduh, saya sendiri ribet lah ngapalin ginian. Susah ngapalinnya. Kalau saya gampangnya gini. Setiap umat dapatkan ada isim jamak taksir. Isim jamak taksir. Setelah alif lebih dari satu huruf, lihat lagi, saya ulang. Ada jamak taksir. Setelah alif lebih dari satu huruf, maka jamak tersebut adalah jamak muntahal jumu dan tidak boleh dijamakkan lagi dan tidak bertanwin. Contoh, langsung aja nggak usah pakai ini. Saya bilang menghafalkan ini tuh ribet ya. Gampangnya udah. Kalau mau dapatkan ada jamak, cuma ini saya tulis saja karena memang sebagai amanah ilmiah harus menyampaikan ilmiahnya begini, pakai wazan. Cuma kalau man nggak hafal wazannya nggak apa-apa. Saya sendiri saya sampaikan, jujur saya sampai sekarang menghafalkan ini susah ya. Maka biar mudah lihat contoh kata afdol adalah paling utama. Ketika dijamakan jamaknya afadil, afadil adalah yang paling utama ya. Lihat polanya jamaknya afadil. Setelah alif lebih dari satu huruf, do, lam dua huruf. Oh ini berarti kalau jamak setelah alif lebih dari satu huruf namanya muntahal jumu, nggak boleh bertanwin gitu gampangnya. Nasyid, nih pakai shin ya, nasyidun bukan pakai to, nasyid to. Kalau nasyid pakai to artinya semangat. Kalau nasyidun pakai dal, ini artinya adalah bersenandung, nasyid. Bersenandung dalam bait-bait syair ya. Bukan itu ya lagu Islami, bukan. Nasyid itu bukan lagu Islami yang dinyanyikan dengan alat musik. Karena alat musik dalam hukum Islam hukumnya adalah haram. Maupun dinamakan sebagai nama musik Islam yang enggak ada. Yang mengatakan nasyid di sini adalah ungkapan-ungkapan bait-bait syair dan diungkapkan dengan senandung tanpa menggunakan alat musik. Nasyid yang digunakan dulu. Namanya nasyid bukan yang diterjemahkan sekarang nasyid sebagai musik-musik Islam ini tidak ya. Kalau dalam hukum Islam tidak demikian. Karena yang benar adalah hukum daripada musik itu adalah haram. Baik nasyidun anasyid. Nasyid jamaknya anasyid. Lihat anasyid. Setelah alif lebih dari satu huruf. Ada 3 bahkan nih. Oh berarti jamak muntahal jumu tidak bertanwin. Gitu. Risalah jamaknya rosail. Jamak setelah alif lebih dari satu huruf. Oh berarti rosail surat-surat ya. Ini tidak bertanwin. Udah gitu aja. Nggak usah ngikutin wajar. Madrasatun sekolah jamaknya madarisu. Madarisu, lihat setelah alif lebih daripada satu huruf berarti jamak muntahal jumu. Ini sudah mentok nih, nggak bisa dijamakkan lagi, sudah terakhir nih jamaknya. Maka pastikan ini berarti jamaknya sudah mentok dan tidak bertanwin karena lebih daripada satu huruf setelah alif. Miftah kunci jamaknya mafatih. Lihat setelah alif lebih daripada satu huruf, bahkan ada 3. 2 aja nggak bertanwin, apalagi ada 3, begitu ya. Maka tidak bertanwin. Syawari, syari' jalan. Jamaknya syawari'. Lihat syawari'. Jalan-jalan. Setelah alif, wow ini alif ada lebih dari satu huruf, ada 2. Berarti jamak muntahal jumu tidak bertanwin. Usfur, burung pipit. Jamaknya asofir. Setelah alif lebih dari satu huruf, bahkan ada 3 di sini berarti tidak bertanwin. Gitu umahat gampangnya. Jadi kalau ma dapatkan ada jamak taksir setelah alif lebih dari satu huruf, pastikan jamak itu tidak bertanwin. Baik, sekarang saya tanya sama umahat. Umahat tahu tawilun artinya apa? Tinggi. Tinggi. Jamaknya apa jamaknya? Tiwal, gitu kan ya? Tiwalu. Baik. Tiwal. Yang betul tiwalu atau tiwalun? Tiwalun. Kita bilang tiwalun. Bertanwin. Karena setelah alif hanya satu huruf. Setelah alif hanya satu huruf. Lagi tadi tuh yang sebelumnya. Yang saya sampaikan tadi apa? Komis. Komis. Baju. Jamaknya apa tadi jamaknya? Baju-baju? Kumson. Kumsonon atau kumsonon atau kumsonon.
Kita bilang Kumsonun. betul, kumsonun bertanwin. Karena jamaknya setelah alif semua satu huruf. Tapi kalau begini nih, saya jamakkan misalnya pada kata-kata yang sudah kita pelajari sebelumnya, maktabun, meja. Meja jamaknya apa meja? Makatibu. Makatib. Lihat setelah alif lebih dari satu huruf. Kita bilang makatibu atau makatibun? Makatibu. Iya, makatibu. Gitu, Mak. Udah nggak usah dihafal wazannya. Lihat aja. Kalau ada jamak taksir, oh iya, setelah alif lebih dari satu huruf nih. Berarti jamak ini enggak bertanwin. Memang gitu syaratnya, tidak boleh bertanwin. Lagi, fundukun, hotel. Jamaknya adalah fanadik. Hotel. Fanadik. Lihat di sini fanadik. Ya. Umahat bilangnya fanadiku atau fanadikun? Fanadiku. Fanadiku. Bagus sekali. Fanadiku karena setelah alif lebih dari satu huruf. Paham ya? Insya Allah ya. Jadi kalau ada jamak taksir setelah alif lebih dari satu huruf, ini namanya jamak muntaul jumu, tidak boleh bertanwin. Gimana tadi Umat ada yang mau bertanya apa? Enggak ya? Bisa dipahami insya Allah ya. Barakallahu fiik. Baik, ini kelompok yang ketiga ya Umat. Jamak apa? Isim yang tidak bertanwin. Tadi yang pertama nama, yang kedua sifat, yang ketiga setiap isim yang dijamakkan dengan jamak taksir setelah alif lebih dari satu huruf, pastikan dia tidak bertanwin. Kemudian kita masuk ke yang keempat, kelompok keempat. Kelompok yang keempat, ini saya kasih keterangan ya agar mudah dihafal. Semua isim setelah alif lebih dari satu huruf termasuk jamak muntaul jumu tidak bertanwin. Baik, kemudian yang keempat, yang termasuk dari isim mamnu minas shorof adalah lihat semua isim baik sifat, profesi ataupun nama diakhiri ataupun nama yang diakhiri oleh alif tanis mamdudah. Nah, gampangnya gini. Alif tanis mamdudah itu adalah alif setelahnya hamzah. Yang hamzahnya itu adalah bukan hamzah asli atau hamzah pengganti huruf illah. Nah, ini berkaitan dengan ilmu shorof. Nah, ini saya nggak bahas biar Romat nggak pusing. Gampangnya gitu aja tadi. Ini biar nggak pusing. Nanti dibahas. Itu ada footnote-nya ya di bawah. Nanti saya berikan contoh misalnya. Ada footnote di bawah. Contoh aja langsung di sini. Lihat. Hasna. Hasna kan nama perempuan ya. Hasna. Atau kata sifat ini. Cantik artinya hasna. Hasna itu artinya cantik. Lihat hasna ini kalau nama orang, nama perempuan jelas nggak bertanwin. Tapi kalau dia kata sifat, lihat kata sifat ini hasna nggak ada alif dan nun dan bukan berpola af'alu, kan begitu ya pemahamannya, bukan berpola af'alu. Berarti cara asalnya harusnya bertanwin nih. Tapi ini kenapa nggak bertanwin hasna? Apa jawabannya? Karena diakhiri oleh alif dan hamzah. Namanya alif mamdudah. Zahra'u. Kalau nama perempuan jelas ini tidak bertanwin. Tapi kalau Zahra ini maksud adalah bunga. Dia kata bunga, Zahroh gitu ya. Zahra itu bunga. Nama perempuan yang memiliki pesona seperti bunga. Makanya nama Zahra itu kenapa Zahra gitu ya. Karena dia cantik seperti bunga begitu. Zahra. Di sini kata Zahra kita bilang nggak bertanwin. Kenapa nggak bertanwin? Tahu sebabnya? Karena ada alif dan hamzah. Sahra'u. Sahra artinya padang pasir. Lihat ini tidak bertanwin juga. Kenapa? Karena alif dan hamzah. Agniya, orang-orang kaya, tidak bertanwin juga. Apa sebabnya? Karena alif dan hamzah. Aqriba tidak bertanwin juga, saudara-saudara dekat. Kenapa? Karena alif dan hamzah. Lihat ini saya berikan. Baik itu nama, kata sifat, profesi, apa aja pokoknya. Kalau jamaknya alif dan kalau ada alif dan hamzah, ini maka dia tidak bertanwin ya. Zumalau, jamak dia kata zamil, dia juga tidak bertanwin karena alif dan hamzah. Ulama alif dan hamzah juga tidak bertanwin. Atiba'u alif hamzah tidak bertanwin. Astiqa'u jamak dari sadiq tidak bertanwin begitu karena alif dan hamzah. Nah, kecuali pada beberapa nama ya, seperti saya berikan footnote di bawahnya tuh yang nomor 11, bisa lihat di bawahnya. Ada di bawah. Kalau misalnya namanya maktabun, ibtidaun dan insya'un, Ustaz kok ini
ibtidaun bertanwin ya, insyaun bertanwin, karena ini kalau mat belajar nanti dari musharraf, hamzah ini adalah hamzah asli ya, karena memang dari asalnya sudah ada hamzah. Kemudian kata asmaun dan abnaun, samaun dan banaun gini ya, kenapa Ustaz kok ada hamzahnya tidak alif dan hamzah tapi bertanwin? Karena karena hamzah ini adalah hamzah pengganti dari ya dan waw. Saya takut bingung Umahat, ini karena belum dibahas buat teman semua. Intinya kalau mat belajar sorof maka akan tahu bahwasanya ini hamzah asli atau tambahan ya begitu. Nah, setiap hamzah asli dan tambahan maka hamzahnya bertanwin. Kalau saya ulang lagi, kalau hamzahnya hamzah asli atau hamzah pengganti maka hamzahnya bertanwin. Tapi kalau hamzahnya bukan asli dan bukan pengganti, ini hamzah tambahan, maka dia tidak bertanwin. Untuk sementara biar mudah dihafal, untuk sementara ini biar mudah dihafal buat Umahat, setiap isim yang ada alif dan hamzah pastikan ya, maka isim tersebut tidak bertanwin. Udah cukup gitu dulu ya. Setiap isim yang ada alif dan hamzah. Kecuali pada kata nama asmaun, abnaun dan abaun itu tidak bertanwin karena hamzahnya adalah hamzah pengganti begitu. Baik, itu yang keempat. Adapun yang kelima, yang terakhir adalah yang pada isim mamnu minas shorof adalah setiap isim yang diakhiri oleh alif ta'nis maksurah atau dikenal dengan alif bengkok. Hubla, wanita yang hamil. Hubla, ya wanita yang menyusui, ini salah hubla. Hamil dan menyusui ya, menyusui. Zikra, ingatan. Atsya, haus. Jau'a, lapar tadi ya yang sebelumnya. Maka isim-isim ini nggak dibaca hublan, nggak dibaca zikron, nggak dibaca salwan, nggak dibaca busyron, tapi busyro, salwa gitu ya, nggak bertanwin karena akhirnya alif bengkong atau alif maksurah. Nah umat, inilah 5 kelompok dari isim yang menunjukkan isim ini masuk pada kategori mamnu minas shorof tidak bertanwin. Intinya, saya ulang lagi, kelompoknya yang pertama nama dengan beberapa cirinya, yang kedua sifat, yang ketiga isim jama yang diakhiri setelah alif lebih dari 1 huruf. Yang keempat, isim yang diakhiri oleh alif dan hamzah. Yang kelima, isim yang ada alif bengkongnya. Nah, umat kalau dapatkan ini, 5 kelompok tadi, isim dengan ciri-cirinya, sifat dengan ciri-cirinya, kemudian isim muntahal jumu. Isim akhirnya alif hamzah, alif dengan hamzah. Kemudian yang terakhir, isim yang ada alif bengkongnya. Kalau umat dapatkan ini, ada ciri-ciri dari mamnu minas shorof, pastikan berarti isim itu tidak bertanwin. Berarti isim-isim itu apa? Tidak bertanwin. Tapi kalau ada isim nggak ada salah satu dari 5 contoh ini, maka semua isimnya bertanwin gitu, Mah. Jadi Umahat tidak akan mungkin bisa paham ini bertanwin atau enggak kalau Umahat sendiri belum hafal kelompok-kelompok mamnu minas shorof. Maka saya bilang apa? Pembahasan isim mamnu minas shorof ini sangat penting sekali untuk diketahui dan dibahas dan dihafalkan sebisanya ya, dihafal sebisanya. Kenapa? Karena dengan kita menghafal contoh-contoh mamnu minas shorof akan memudahkan bagi kita untuk mengetahui isim ini yang enggak ada alif lamnya bertanwin atau tidak. Tapi kalau umat belum mengenal ini, selamanya umat akan salah. Ini masuk mamnu minas shorof. Nggak ada alif dan nun, umat malah tanwin kan. Padahal mamnu minas shorof. Salah selamanya. Umat ini bertanya-tanya, ini kenapa ya? Kok isimnya nggak ada alif lam, nggak sebagai mudhof tapi nggak bertanwin? Padahal kalau umat belajar, oh itu mamnu minas shorof. Sebabnya karena cirinya begini dan begitu. Jadi kalau umat tahu ini, insya Allah Ta'ala maka akan memudahkan bagi umat mengenal mana yang bertanwin dan mana yang tidak. Baik umat Allah Subhanahu wa taala, inilah ya pembahasan muqaddimah berkaitan dengan ciri-ciri kelompok apa saja yang masuk dalam mamnu'un minas shorof. Saya ulang lagi, ada 5. Yang pertama nama dengan ciri-cirinya, 2 sifat dengan ciri-cirinya, yang ketiga jamak muntahal jumu yaitu jamak yang setelah alif lebih dari 1 huruf, yang keempat jamak setelah alif hamzah, yang kelima adalah isim yang diakhiri oleh alif bengkong. Itulah yang termasuk dari mamnu minas shorof. Kalau ada isim tidak selain dari ini, maka semuanya bertanwin. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung melihat contoh-contoh kalimat tentang isim mamnu minas shorof dalam percakapan yang sudah disediakan oleh penulis pada pelajaran ke-22 dan juga latihan-latihannya insya Allah Ta'ala. Langsung saja kita akan bahas di pertemuan hari ini muqaddimah dan membaca nas percakapan
dari pelajaran ke-22. Namun sebelumnya barangkali ada yang mau bertanya, tafadhol, saya persilakan sebelum kita akan lebih memahami kaidah ini dengan melihat contoh-contoh dari pelajaran 22 yang disediakan oleh penulis hafizahullahu taala. Tafadhol. Nah, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Tidak ada ya, maka kalau tidak ada, saya ingatkan kembali pada Ummahat, catatan yang saya tulis itu jangan dihilangkan ya, kalau bisa dipegang terus, karena biasanya suka lupa tuh kita, ini ma'lum nasroh bukan ya? Jawabannya kalau ingin tahu ini ma'lum nasroh atau bukan, buka catatan 22, karena itu lengkap pembahasannya, umat bisa tahu itu yang bertanu atau tidak. Baik, langsung saja kita masuk sekarang membaca nas. Silakan Bu Dini. Silakan, nggak ada pertanyaan, silakan. Itu untuk semua bentuk jamak atau enggak? Atau gimana? Apa tuh Bu? Yang nomor yang keempat yang berakhiran alif. Oh iya, bukan hanya jamak aja. Bukan hanya jamak. Maaf tadi saya salah ngomong ya berarti. Ya. Ini kata hasna kan bukan jamak, Zahra bukan jamak. Pokoknya ada alif dan hamzah, maka dia tidak bertanwin. Hamzahnya ini adalah hamzah tambahan. Begitu Ibu. Atau jamak. Tapi kebanyakan yang ada adalah alif dan hamzah, yaitu adalah pada bentuk jamak, Bu. Nah, kalau pada bentuk jamak lihat ada alif dan hamzah, itu rata-rata untuk jamak yang alif caranya hamzah itu tidak bertanwin. Adapun kalau yang bukan jamak tapi ada alif dan hamzah, itu rata-rata juga nanti ada yang bertanwin. Begitu Bu Dini. Cukup Ibu ya? Baik, suaranya pelan banget Bu Dini, nggak kedengaran. Baik, langsung saja kita akan membaca sekarang percakapan pelajaran yang ke-12, 22. Nah, di sini banyak contohnya ya, ma'lum minasara yang akan kita dapatkan di percakapan ini atau nas suatu cerita berikut ini ya, cerita. Langsung saja saya minta tolong ya dibacakan ya buat Ummahat yang sudah ada di sini. Bu Menik, silakan tolong bacakan Bu Menik. Yang sudah aktif mic-nya untuk bacakan paragraf sampai kaslan. Silakan Bu. Iya. Hamidun tabibun. Bagus. Zaujatuhu mudarisatun. Bagus. Ismuha Aminatu. Bagus. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Ya. Hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Nah. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mujtahidun. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Masya Allah, bagus banget bacanya. Mumtaz. Hasan, terjemahkan dulu Bu. Nanti sebelum saya tanya sama Ibu. Hamidun tabibun. Artinya? Hamid seorang dokter. Bagus. Zaujatuhu mudarrisatun. Istrinya seorang guru. Ya tuh aja. Zaujatuhu istrinya, hunya kembali ke Hamid, betul, istrinya seorang guru. Ismuha Aminatu, artinya? Namanya Aminatu. Aminah. Iya, namanya Aminah. Kok Aminah nggak bertanwin, Bu Menik? Kenapa, Bu? Lebih dari 3 huruf. Nama perempuan. Nama perempuan. Nama perempuan lebih dari 3 huruf. Nah, karena dia nama perempuan lebih dari 3 huruf. Bagus sekali. Lanjut. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Artinya? Hamid mempunyai 4 anak laki-laki. Bagus sekali. Hamid mempunyai 4 anak laki-laki. Hum. Apa ti hum? Mereka Hamzah, Utsman, wa Ahmadu, wa Ibrahim. Silakan terjemahkan. Mereka adalah siapa? Mereka adalah Hamzah, Utsman, Ahmad, dan Ibrahim. Baik. Kok Hamzah nggak bertanwin, Om? Kenapa sebabnya? Hamzah itu nama ya Ustaz. Iya, karena nama dari 3 huruf. Ya. Nama ada tamarbuto. Bagus sekali. Utsman, kok Utsman nggak bertanwin, kenapa? Utsman di sini tidak Utsman karena nama
lebih 3 huruf juga. Karena ini adalah nama, ada alif dan nunnya. Alif dan nun. Oh iya. Iya. Ahmadu. Kok Ahmad nggak bertanwin? Kenapa Ahmad nggak bertanwin? Ahmad itu masuknya ajam ya Ustaz? Bukan, Ahmad nama Arab. Nama Nabi kita Muhammad nama SAW dipanggil juga dengan Ahmad. Karena polanya af'alu. Tadi tuh yang kelima nama. Nah, lihat makanya. Kalau lupa pokoknya tinggal lihat apa? Di pelajaran 22. Ringkasan Ahmad. Baik Ibrahim. Kenapa Ibrahim nggak bertanwin? Ibrahim itu masuk nama ajam. Iya, karena nama azam. Ya, karena nama ajam. Betul, ajam. Bagus sekali. Ahmadu wa Hamzatu toliban. Tadi sudah ya, Ahmad karena pola af'al, Hamzah. Artinya apa? Ahmad wa Hamzah tolibani. Terjemahkan Bu Menik. Ahmad dan Hamzah keduanya adalah seorang pelajar. Bagus. Ahmadu tolibun mustahidun. Ahmad seorang pelajar yang rajin. Ya, wa Hamzatu tolibun kaslani. Hamzah seorang pelajar yang malas. Betul, dan Hamzah seorang pelajar yang malas. Kok kaslanu nggak bertanwin? Padahal kan nggak ada alif lamnya. Kenapa sebabnya? Kaslanu masuknya sifat ya Ustaz. Betul. Apa kata sifat? Dengan wazan fa'ala. Iya. Fa'ala. Nggak usah gitu, susah. Langsung aja. Karena kata sifat diakhiri oleh alif dan nun. Nah gitu, biar gampang dihafal. Ya kalau mau pakai wazan bagus ya kalau hafal wazan. Tapi kalau nggak hafal, lihat aja kata sifat alif dan nun nggak bertanwin. Nama orang alif dan nun tidak bertanwin. Ini sebabnya ya. Bagaimana tadi kita bahas. Barakallahu fiik Bu Menik. Ahsan. Selanjutnya, saya minta tolong dibacakan yang kedua. Tafadholi iqra'i lana, bacakan Bu Dini. Silakan. Qala indi khamsatu aqlamun. Hadza qalamun ahmaru. Bagus. Wa hadza qalamun azraqu. Bagus. Wa hadza qalamun akhdaru. Bagus. Wa hadza qalamun aswadu. Bagus. Wa hadza qalamun asfar. Cukup, sampai sini dulu. Terjemahkan. Qala Yusufu, apa artinya? Kata Yusuf. Yusuf berkata, gak apa-apa, kata Yusuf. Betul. Indi khamsatu aqlamin. Apa katanya? Ini pulpen Indi, apa Indi? Saya Saya mempunyai 5 pulpen. Betul, saya punya 5 pulpen. Hada qalamun ahmaru. Apa artinya? Ini pulpen merah. Ini pulpen merah. Kenapa merah nggak bertanwin? Karena masuk ke nama-nama warna. Karena pola af'alu begitu Ibu. Lebih bagusnya gitu, bukan karena nama orang warna. Karena kata sifat pola af'alu itu lebih umum dibilangnya begitu ya. Karena nggak semua warna berpola af'alu. Ada loh nama nggak pola af'alu. Contohnya apa? Bunni, coklat. Bunniun atau bunniu? Bunniun. Kita bilang bertanwin. Kenapa? Karena kata warna ini polanya bukan af'alu. Padahal warna kan? Tapi karena polanya bukan pola af'alu, maka tetap aja bertanwin dia. Bunniun. Coklat artinya bunni itu. Coklat. Bunniun. Coklat kan warna ya. Tapi ini bertanwin. Kenapa? Karena polanya bukan af'alu. Jadi lebih tepatnya Bu, ahmaru kenapa nggak bertanwin? Karena berpola af'alu. Yang tepat. Baik, terus. Wa hadza qalamun azraq. Artinya dan ini pulpen biru. Dan ini pulpen biru. Wa hadza qalamun akhdaru. Dan ini pulpen berwarna hijau. Dan ini pulpen hijau. Wa hadza qalamun aswadu. Dan ini pulpen hitam. Nah, ini pulpen hitam. Wa hadza qalamun asfar. Dan ini pulpen kuning. Iya, dan ini pulpen kuning. Nah, lihat Mahat semuanya. Ini sama ya Bu Dini dan semuanya. Azroku, akhdoru, aswadu, dan asfaru. Semuanya nggak bertanwin. Kenapa sebabnya Bu Dini? Sebabnya? Karena mempunyai pola sifat af'alu. Iya, karena dia adalah kata sifat
yang berpola af'alu. Iya, itu jawabannya. Kalau ada kata sifat pola af'alu, pastikan dia tidak bertanwin. Cukup Bu Dini, barakallahu fiik. Selanjutnya saya minta yang paling bawah di sini Bu Vivi, silakan dilanjutkan bacanya. Ya Ustaz. Qalat Zainabu. Bagus. Indi manadilu kathiratun. Nah, Haza abyadu. bagus. Wa haza asfaru. Bagus. Wa haza ahmaru. Bagus. Wa haza azraqu. Terus Bu. Terus Dilanjut Bu. qalat laha Fatimatu. Nah, Indaki indilun akhbaru. bagus. Aing daki Qolat. mindilun ahdoru, betul. Kolas, satu lagi terakhir ya. Qalat la ma indi mindilun akhbaru. Bagus sekali. Kolas la ma'indi mindilun ahdoru. Sahih, barakallahu fiik. Bagus. Kolas Zainabu, terjemahkan Bu Vivi, silakan. Zainab berkata, Zainab berkata, kenapa Zainab nggak bertanwin? karena nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Masya Allah, bagus. Terjemahkan sekarang. Indi manadilu kasiratun. Saya memiliki banyak sapu tangan. Iya, saya memiliki banyak sapu tangan atau sapu tangan yang betul sekali. Manadil Bu, kenapa nih nggak bertanwin Bu? Manadil kan bukan nama orang, bukan kata sifat. Kenapa nih? Karena jamak muntahal jumu. Betul, karena jamak muntahal jumu yaitu jamak yang setelah alif lebih dari 1 huruf. Ini jamak dari kata mindil. Masya Allah, bagus. Terjemahkan Ibu. Hada abyadu, artinya? Ini berwarna putih. Bagus. Wahada asfaru. Ini berwarna kuning. Bagus. Wahada ahmaru. Dan ini berwarna merah. Bagus. Wahada azroku. Dan ini berwarna biru. Iya, barakallahu. Nah, paling nomatin nama-nama warna nih ya. Abyad, asfar, ahmar, azrok. Baik, kenapa Bu? Ini Bu Vivi abyad, asfar, sampai azrok. Ini ahmar, azrok tidak bertanwin. Sebabnya kenapa? Karena kata sifat yang berpola af'alu. Masya Allah, betul kan, ini adalah kata sifat semuanya yang berpola af'alu. Masya Allah, betul Ibu. Bentar saya tulis dulu af'alu. Silakan diterjemahkan sekarang. Qalat laha Fatimatu, artinya apa? Berkata kepadanya Fatimah. Betul, Fatimah berkata kepadanya. Lihat teman, kalau Yusuf qala, kalau Zainab Fatimah qalat, karena qala ini kan kata kerja ya. Jadi untuk hiya pakai tak ta'nis, qalat. Laha hanya kembali ke Zainab. Fatimah berkata kepadanya, ini kepada Zainab. Apa katanya Bu? Terjemahkan. Aindaki mindilun akhdoru. Apakah kamu punya sapu tangan yang berwarna hijau? Tuh, kenapa kamu punya sapu tangan berwarna hijau? Fatimah kenapa nggak bertanwin Bu Vivi? Silakan sebutkan biar hafal kita ini. Karena nama perempuan. Iya, nama perempuan. Nama perempuan. Iya, Yang bagus. lebih dari 3 huruf. 3 huruf, betul. Akhdoru kenapa tidak bertanwin? Sebutkan lagi biar kita ingat Bu, diulang-ulang nggak apa-apa. Karena kata sifat yang berpola af'alu. Bagus sekali, Ahsan. Dilanjutkan Ibu. Qala sala ma indi mindilun akhdoru. Artinya katanya apa? Dia berkata, saya tidak mempunyai sapu tangan yang berwarna hijau. Betul, Ahsan. Qalat, dia berkata, maksudnya Zainab berkata, la ma indi mindilun akhdor. Tidak, saya tidak punya, ma indi tidak punya mindilun akhdor. Ya betul, sapu tangan berwarna hijau. Akhdor tidak bertanwin. Kenapa sebabnya? Karena sama tadi ya sudah sebutkan. Kata sifat berpola af'alu. Masya Allah, bagus sekali Bu Vivi. Mumtaz, barakallahu fiik. Cukup Bu Vivi. Ya, Ahsan. Saya lanjutkan setelahnya. Tinggal dikit lagi ya tamu umat. Silakan. Tafadhol, saya minta berikutnya. Saya minta sekarang ke tengah deh. Bu Evi. Bu Evi, silakan. Satu indi mafatihu kathiratu. Bagus. Hadza miftahu ghurfati. Bagus. Hadza miftahu
haqibati. Nah, Wa hadza miftahul sayyarati. mumtaz. Lanjut Bu, tanggung Bu dikit lagi karena waktu kita sudah ini melewati. Silakan Bu, tanggung sampai bawah aja. Fi fi baladina masajidu wa mudarrisu kathiratu Bagus. wa fanadiqu qalilatu. Masya Allah, bagus. Aha ulai atibba'u Bagus. lahum mudarrisuna wa hum ulama'u kibaru. Bagus. Wahum ulama'u kibarun. Ini salah harokat ya. Ini yang bukan kibar ini. Jangan hati-hati, jangan kekecoh. Ini ulama'u kibarun. Nanti saya akan jelaskan pada Umat. Enggak, ini biar Umat perhatikan. Ini saya salah ya. Apanya di dalam gambar ini salah ya. Yang betul kibarun. Baik. Sekarang saya minta Ibu terjemahkan. Qala Tolhatu. Apa artinya Bu Vivi? Bu Evi. Apa Bu Evi? Berkata Tolha, Berkata Tolha. Kenapa Tolha tidak bertanwin? karena dia nama perempuan lebih dari 3 huruf. Salah, nama laki-laki Tolha tuh. Nama laki-laki. Nama laki-laki. Iya, nama laki cuma ada tak marbutonya. Jangan hati-hati nanti Ibu kasih nama anak perempuan Tolha lagi. Salah nanti ya. Ya seperti Maisarah ya. Maisarah itu ada tak marbuto tapi itu nama laki-laki ya. Muhammad Maisarah. Kebalik, malah kebanyakan orang kasih nama Kausar yang tidak ada nama tak marbutonya laki-laki. Padahal nama perempuan kalau di Arab. Firdaus dan sebagainya. Baik. Lanjut, Engdi mafatihu kasiratun. Artinya? Saya mempunyai banyak kunci. Betul, saya mempunyai banyak kunci. Mafatih. Kenapa Bu tidak bertanwin? Ayo. Karena setelah alif lebih dari Bagus. 2 huruf. Bagus. Setelah alif lebih dari 1 huruf. Masya Allah. Saya punya kunci-kunci yang banyak. Betul. Hada miftahul ghurfati. Artinya, ini saya hapus wawunya, salah tulis juga. Ini kunci ruangan. Ini kunci kamar kan? Ini kunci kamar. Betul. Wahada miftahul haqibah. Artinya? Ini kunci tas. Betul. Dan ini adalah kunci tas. Wahada miftahus sayyarati. Artinya? Dan ini kunci mobil. Dan ini kunci mobil. Umahat perhatikan. Ini miftah tidak bertanwin bukan karena mau minas sorof ya. Karena ini sebagai mudof ya. Mudof kan nggak boleh bertanwin gitu ya. Hati-hati nih. Yang menyebabkan dia nggak bertanwin bukan hanya maunu minas sorof. Hati-hati ya. Tapi ini juga sebagai mudof. Kalau mudof ya yang asalnya bertanwin miftahun karena mudof jadi nggak bertanwin. Jadi perhatikan ini jangan sampai salah paham ini. Miftahun nggak bertanwin bukan berarti maunu minas sorof karena ini mudof. Setelahnya mudof. Mudof syaratnya nggak bertanwin. Baik, dilanjutkan tadi Bu Evi. Qala Sufyanu artinya apa? Berkata Sofyan. Betul, Sufyan. Kenapa Sufyan nggak bertanwin? Sufyan ini, Sufyan nggak bertanwin. Karena Ada alif dan nun. ada alif dan nun. Iya, kata sifat apa nama orang alif dan nun. Betul. Fi baladina apa dari fi baladina? Fi baladina Di negara kami. Di negara kami, betul. Masajidu wa madarisu kasiratun. Artinya? Banyak terdapat masjid dan sekolah. Betul, banyak terdapat masjid dan sekolah. Betul, masjid-masjid dan sekolah banyak. Kasirah muannas mufrad karena masajid jamak tidak berakal dihukumi muannas mufrad. Kenapa masajid dan madaris tidak bertanwin Ibu? Sebutkan pada kita biar kita cepat hafal ini. Karena masajidu setelah alif lebih dari ada 2 huruf. Betul, lebih dari 1 Lebih dari huruf. 1 huruf. Iya, lebih dari 1 huruf. Madaris juga sama ya, lebih dari 1 huruf. Namanya jamak mutahajim. Demikian pula dengan kata fanadiku. Apa arti Bu? Wa fanadiku qalilah artinya apa? Hotel-hotel. Dan Hotel-hotel. Qalilah apa qalil? Sedikit. Iya, lawan dari kasirah. Qalil sedikit. Iya. Dan hotel-hotel yang sedikit. Ya, di negeri kami ada banyak masjid dan sekolah dan hotel-hotel yang sedikit. Kemudian aha ulai atibau, apa artinya aha ulai atibau? Apakah mereka dokter? Betul. Apakah mereka para ini dokter? Ya. Apakah ini para dokter? Betul ya. Apakah ini para dokter sambil nunjuk? Kalau mereka ini haula ini lebih tepat ini. Apakah mereka ini para dokter? Ya? Betul. Apakah ini para dokter? Atibau kenapa nih Bu? Kan setelah alif cuma 1 huruf. Kenapa bertanwin? Karena sebelumnya alif. Iya, setelah alif ada hamzah. Nah, ini sebabnya bertanwin. Bagus sekali.
Kemudian lahum mudarisuna, terjemahin lahum mudarisuna. Tidak, mereka para guru Betul. Wahum ulama mereka- artinya dan mereka ulama ulama yang besar. betul, dan mereka ada para ulama besar. Nah, ulama kenapa nih nggak bertanwin? Ulama sebabnya. Karena dia setelah hal itu, Ustaz. Betul, karena ada alif dan hamzah. Alif dan hamzah ada bertanwin. Dan kibarun umat ini bertanwin. Lihat ya, ini naatnya dari ulama. Karena kan sifat nih, kata benda ketemu kata sifat. Berarti naat man'ut. Nah, naat man'ut itu mengikuti kata sebelumnya. Ulama jamak, kibarnya jamak. Ya, ulamanya tidak ada alif lam, maka kibarnya tidak ada alif lam. Cuma bedanya, lihat di sini. Kalau yang disifati tidak bertanwin karena dia manu minas sorof, sedangkan sifatnya bertanwin, itu nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas intinya dua-duanya sama-sama marfu gitu ya, sama-sama domah. Makanya ini bisa disebutkan begini ya. Jadi intinya naat man'ut itu nggak mesti harus man'utnya nggak tanwin, berarti naatnya harus nggak tanwin juga, enggak. Enggak, ini sama aja. Artinya mau tanwin mau enggak sama aja, intinya sama-sama menunjukkan kedudukan marfu ya, atau di sini sama-sama domah gampangnya begitu. Nah, jadi ini ulama kibarun sebagai naatnya, ulama sebagai man'ut tidak bertanwin karena diakhiri oleh alif dan hamzah. Baik, barakallahu fiik Bu Evi, Masya Allah, mumtaz, bagus sekali, syukran Bu Evi. Baik umat, mata Allah Subhanahu Wa Taala, inilah contoh-contoh ya dalam contoh kalimat yang kita dapatkan di sini, banyak kali contoh-contoh dari mamnu minas sorof yang tentunya akan lebih kita kuasai lagi. Mamnu minas sorof ini nanti kita akan bahas di pekan berikutnya karena waktu kita sudah mau masuk maghrib. Insyaallah Taala nanti kita bahas berikutnya. Kita akan lihat contoh kesimpulan sampaikan oleh penulis dan juga nanti latihan-latihannya. Kemarin ditentukan mana ya ini isi mamnu minas sorof atau bukan berdasarkan tadi yang sudah kita bahas hari ini. Untuk lebih jelasnya bismillah nanti akan kita bahas di pekan depan. Umahat nanti saya tanya, ini mamnu minas sorof bukan? Ini mamnu minas sorof, sebabnya apa? Sudah ada latihannya, nanti akan disampaikan oleh penulis, tapi akan saya bahas di pekan depan. Maka untuk saat ini umahat hafalin dulu ya isi mamnu minas sorof apa saja tadi yang sudah saya berikan di dalam muqaddimah dan dalam ringkasan yang sudah saya share pada umat di grup ya. Demikian saja dari saya, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf ya saya ambil waktunya ini banyak nih jadi buat umat kalian. Semoga bisa bermanfaat yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf melewati waktu yang disediakan sampai jam 6 tadi harusnya Allah lewat di sini. Semoga bisa bermanfaat yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari aku pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikunna wa timamikunna bihadzal muhadarah. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Mudah-mudahan umat senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semangat ya, dan juga istiqomah dalam belajar bahasa Arab, dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan untuk menggapainya, dan semoga Allah mencatat kegiatan kita menjadi kegiatan yang benar pahala si Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja umat. Amin. Semoga Allah mudahkan depan-depan kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya yang benar dari Allah, yang saya dan pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mama tadi yang disebutkan namanya ya. Nanti insya Allah dilanjutkan di pekan depan, saya akan sebutkan semua namanya insya Allah. Barakallahu fiik buat yang sudah masuk ya. Alhamdulillah. Wafik barakallah.